Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Briana Mantara, NIM 1910321061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Ketahanan Pangan di Masa Pandemi dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SP MP. Pandemi yang disebabkan COVID-19 menjadi perhatian seluruh warga dunia. Virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok ini masih terus berbanyak diri ke inang barunya, yang terjadi melalui transmisi antar manusia dan mengakibatkan banyak korban baru. Masih belum diketahui pasti kapan pandemi ini akan berakhir, meskipun telah muncul berbagai skema prediksi akhir masa pandemi ini dari berbagai pakar. Sektor yang mengalami dampak dari pandemi. Yang pertama, sektor pariwisata. Di masa pandemi, masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak dan dianjurkan untuk tetap di rumah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya sektor pariwisata harus tutup karena masyarakat harus di rumah saja. Yang kedua, sektor pendidikan. Dampak yang paling terlihat dari sektor pendidikan yaitu tidak mengadakan tatap muka, sehingga sekolah menggunakan sistem online. Yang ketiga, sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan hal yang penting yang membantu ketahanan pangan Indonesia. Di tengah imbauan untuk tetap menjaga jarak dan tetap di rumah, kebutuhan akan pangan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda, sehingga menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri. Ketahanan pangan bukan berarti tahan tidak makan, bukan pula menahan-nahan sumber makanan kita untuk beberapa periode waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Yang pertama, ketersediaan. Sebagai pilar pertama, ketersediaan pangan menggambarkan bagaimana suatu sistem pertanian dapat menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Yang kedua, keterjangkauan. Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. Yang ketiga, stabilitas. Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Strategi mengatasi ketahanan pangan di masa pandemi. Kementerian Pertanian atau Kementan dalam meningkatkan produksi pangan dan menjaga agar petani tetap berproduksi selama pandemi, di antaranya relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR, sektor pertanian dan mempercepat bantuan sarana dan prasarana pertanian. Dalam hal relaksasi KUR, pemerintah memberikan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR dan akan diikuti dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. Hal tersebut membantu pertanian menjalankan kegiatan pertanian, sebab mulai dari penanaman hingga panen, petani membutuhkan modal. Setelah memastikan menjaga ketahanan pangan adalah memastikan bahan tersebut terjangkau bagi warga. Komponen penting lainnya dalam menjaga ketahanan pangan adalah stabilitas pangan. Meski terlihat stabil, pemerintah perlu waspada terhadap lonjakan harga pangan, terutama saat menjelang Lebaran. Stabilitas bahan pangan merupakan hal yang penting
Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas bahan pangan ditujukan untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk 3-4 bulan ke depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.